Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore kawan pajak. Kita ketemu lagi di podcast KPP Pratama Jakarta Cilandak, podcast Cilandak, Selidik Pajak Cilandak. Gimana nih kabarnya kawan pajak sekalian? Mudah-mudahan selalu baik dan bahagia ya. Nah, pada sore hari ini di podcast Cilandak episode 2 kita akan membahas topik yang seru banget dan penting banget untuk diketahui. Nah, sebelum mulai ke pembahasan podcast pada sore hari ini, mungkin kita lebih baik kenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Amalia. Saya adalah salah satu penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Dan pada sore hari ini saya nggak sendirian nih, karena di samping saya sudah ada narasumber kita, yaitu Kak Catur. Halo. Selamat sore Kak Catur. Ya, selamat sore semua. Kenalin, saya Catur. Saya fungsional penyuluh di Cilandak nih. Jadi gantian nih Kamal ya. Kemarin saya yang jadi moderator, sekarang saya narasumber nih ya. Betul, jadi podcast Cilandak ini udah episode 2 ya Kak Catur ya. Iya, betul. Di episode 1 kemarin kita bahas aktivasi akun pajak di Kortex dan kode otorisasi. Nah, yang pada sore hari ini Kak Catur, kita topiknya adalah mau membahas terkait SKB, PPH, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Gitu. Jadi kenapa sih sore hari ini temanya terkait SKB, PPH, PHTB? Itu karena di KPP Cilandak banyak banget yang ngajuin SKB, PPH, PHTB Kak Catur. Oke, jadi banyak ya yang tanahnya dialihin ya Kamal ya. Betul, jadi banyak nih wajib pajak yang mengajukan permohonan SKB, PPH, PHTB. Jadi supaya kita bisa membantu wajib pajak ya Kak Catur ya, biar lebih paham terkait dasar peraturannya dulu, terus teknis penyampaian permohonannya kayak gimana. Nah, sore ini akan kita bahas lebih detail dan rinci. Jadi tema kita pada sore hari ini adalah SKB, waris dan hibah. Kunci bebas PPH pengalihan properti Anda lewat waris dan hibah. Nah, Kak Catur, tadi sesuai tema ya. Oke. Kita kan akan bahasnya terkait waris dan hibah aja nih. Mungkin nanti kawan pajak takutnya bingung ya, karena kan SKB, PPH, PHTB ini ada macam-macam, tapi yang akan kita bahas nih spesifik ke waris dan hibah aja. Nah, mungkin Kak Catur bisa tolong jelasin dulu nih dasar hukumnya gitu. Oke, jadi memang kayak teman-teman semua yang lagi nanti nonton Cilandak episode 2 ini, jadi memang hari ini saya sama Kak Amal nih kita bakal ngebahas SKB PPH khusus waris dan hibah ya, yang memang sesuai di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021 itu jelasin tuh Kak Amal tuh warisan, terus kemudian juga hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat, misalkan ayah ke anak ke ayah, ibu ke anak ke ibu, terus kemudian juga badan keagamaan, kemudian juga badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan UMKM, itu dikecualikan Kamal dari wajib pajak gitu. Kenapa sih kita bahasnya itu Kamal? Padahal kan ada SKB satu lagi nih, 60 juta ya. Ya soalnya kalau kita di Cilandak atau di Jakarta nih, mana ada yang jual tanah di 60 juta Kamal ya? Nilainya kan tinggi ya Kak Catur ya. Semeter aja udah 5 juta di sini. Masa jual tanah cuman 10 meter? Iya kan. Nah, jadi memang teman-teman Cilandak kita kali ini bahasnya SKB PPHTB-nya khusus untuk warisan dan hibah. Gitu, dan juga menyesuaikan karena di KPP Cilandak nih banyak ya yang mengajukan permohonan tersebut, jadi supaya bisa lebih terbantu gitu ya Kak. Dia mau ngajuin sebelum datang ke KPP biar lengkap, nggak bolak-balik, mendingan nonton Cilandak episode 2 ini Kamal ya. Betul, biar nanti begitu datang ke KPP langsung lengkap permohonannya, bisa diproses gitu ya Kak Catur ya. Oke, jadi mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama nih Kak Catur. Sebenarnya kalau misalnya ada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, itu kemungkinannya ada pajak apa aja sih yang bisa terutang? Oke, jadi sebenarnya ya kawan pajak semua, jadi kalau ngejual tanah nih dan atau bangunan umumnya itu ada dua, yaitu yang pertama adalah PPHTB, yang kemudian yang kedua adalah BPHTB. Nah, PPHTB ini umumnya itu adalah kalau untuk jual tanah dan atau bangunan pada umumnya itu 2,5%. Oke, kalau transaksi, atau misalkan rumah subsidi itu 1%, atau yang diatur lainnya itu bisa 0%. Nah, kemudian itu kalau itu kan di kita di kantor pelayanan pajak Kamal. Nah, yang satunya itu adalah BPHTB. Ya, BPHTB itu urusannya sama dengan pemerintah daerah setempat. Karena masuknya pajak daerah ya. Betul. Jadi BPHTB itu masuknya pajak daerah teman-teman. Jadi
kayak sempat ada kasus gitu ya, warisan nggak dibebasin, sebenarnya bisa bebas tapi secara PPHTB aja. Kalau PPHTB-nya itu nanti konsultasinya ke Pemda Dispenda setempat. ya. Oke, jadi ada dua jenis pajak ya. Yang pertama PPH. Nah, PPH ini yang dikenakan kan judul aja pajak penghasilan ya Kak Catur ya. Berarti yang dikenakan adalah penjualnya atau mungkin kalau di case ini berarti pihak yang mengalihkannya ya. Yang mengalihkan si tanah itu ya. Betul Kak Amal. Betul. Kalau misalnya hibah gitu berarti yang memberikan hibahnya gitu ya. Betul, jadi Terus kan namanya pajak kan pasti yang nerima penghasilan yang nerima duit, nggak mungkin yang malah ngeluarin duit tuh yang bayar pajaknya gitu. Jadi Iya. sebenarnya PPHTB ini terletaknya di penjual. di penjual. Kalau BPHTB baru itu di pembeli, tapi itu udah ranahnya Dispenda kawan pajak. Jadi mungkin konsultasinya nanti bisa ke Dispenda setempat. Oke, nah berikutnya kita kan akan bahas berarti PPH-nya aja ya. Betul, kita akan bahas PPHTB-nya aja nih, karena kalau BPHTB-nya bukan di ranahnya kita. Bukan gitu. kewenangan DJP ya. Nah, DJP. berarti pertanyaannya tadi SKB ini untuk membebaskan PPH-nya gitu ya Kak Catur ya. Betul. Nah, gimana sih caranya kok bisa dibebasin gitu? Nah, jadi kan memang tadi yang udah saya sampaikan ya ke Amal ya, kan PPHTB itu 2,5%, 1% sampai 0%. Nah, ini kita bisa bebasin asalkan memang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan surat keterangan bebas gitu. Jadi itu yang nanti digunakan untuk balik namanya ke Amal. Jadi misalkan mau dibalik nama ke, kan sebenarnya kalau kayak waris hibah itu kan sebenarnya nggak ngejual ya, nggak dapat duit kan. Betul. Jadi kan sebenarnya nggak ada penghasilan, tapi kan butuh untuk keperluan balik nama tuh ke Badan Pertanahan Karena Nasional. BPN-nya bakal minta bukti balik Betul, ya. bakal minta. Jadi kawan pajak kalau misalkan memang itu transaksinya hibah atau warisan nggak perlu bayar 2,5% yang amal ya. Jadi bisa banget ngurus administrasinya, surat keterangan bebasnya ke kantor pajak terdaftarnya. Ya, cuma mungkin nanti tergantung ketentuannya ya, Kak Catur ya, Betul. sudah terpenuhi atau belum. Kayak misalnya kalau hibah itu kan hibah yang ke garis keturunan lurus ya, Betul, Kak Catur satu ya. doang, Satu garis keturunan lurus. Jadi nggak bisa nih misalkan kakek ke cucunya itu nggak bisa. tapi kalau waris bisa. Waris bisa. Jadi kalau waris itu nggak terbatas ya Kak Amal ya. Mau ke siapapun bisa. Nggak harus satu keluarga tuh bisa. Nggak harus satu kakak tuh bisa. Tapi tentunya waris adalah yang udah meninggal. Karena pernah ada case ini kawan pajak dia nanyain dia mau SKB waris. Padahal orangnya belum meninggal. Apa yang mau diwarisin? Iya, warisannya udah juga meninggal. iya. Kalau Gitu. judulnya warisan ya berarti yang ngasih udah meninggal. Iya Kak Catur betul. ya. Udah meninggal Jadi dulu. berarti harus dibedain dulu ya. Harus Karena dibedain. yang akan kita bahas kan waris dan hibah. Nah, harus di kawan pajak harus menyesuaikan dulu nih transaksinya waris atau hibah. Betul. Karena Kak Catur pemohonnya juga beda kan ya. Betul, pemohonnya beda Kamal. Jadi memang sebelum ngajuin ya kawan pajak harus dipastikan dulu. Kalau misalkan memang dia udah meninggal, masa masuk kategorinya warisan. Nah, berarti kan dia harus ada keterangan ahli warisnya kan, dia memang sebagai ahli waris. Betul. Nah, kemudian kalau hibah adalah untuk yang masih hidup. Betul. Tapi memang harus sesuai ketentuan yang tadi. Salah satunya adalah satu garis lurus atau ke badan yayasan sosial gitu. Jadi harus paham di situ keamal ketentuan. Jangan kebalik seperti yang tadi udah kita sampaikan ya gitu. Terus juga pemohonnya ya Kak Catur ya. Kalau hibah pemohonnya. itu pemohonnya pihak yang memberikan hibah Betul, kalau karena masih hidup Karena Kamal. masih Jadi hidup. memang pemberi hibah itu dia yang mengajukan permohonannya. Tapi kalau waris kan belum meninggal ya Kamal. Nggak bisa datang Nggak ke bisa. kantor pajak. Jadi Serem takut jadi. kita yang takut ya. Jadi kita takut pulang dulu. Iya. Kok datang Udah meninggal nih? kok datang gitu ya. Jadi memang kawan pajak untuk warisan itu yang mengajukan permohonannya adalah ahli warisnya. warisnya. Salah satu aja cukup. Satu aja nggak usah semuanya Betul. Misalnya kita ahli warisnya ada 10 nih. Nah, itu cukup salah satunya aja nanti itu mengajukan kawan pajak. Nah, kan sekarang udah konteks ya borderless. Jadi walaupun terdaftar dimanapun, misalkan ya saya misalkan dapat warisan, saya terdaftar misalkan di Bali, tapi saya daftarnya di sini, bisa kok ngajuin di KPP terdekat sini atau juga bisa via online lewat akun konteks masing-masing. Betul, gitu. berarti nyambung sama episode 1 kemarin ya Kak Catur. nyambung. Salah satu gunanya kita aktivasi akun Kortex sama mengajukan KO, salah satunya buat ngurus SKB ini nih. Jadi memang podcast kita ini episode 1 itu untuk membuka episode selanjutnya. Jadi kalau episode satunya aja nggak dilakuin sama kawan pajak nih, nggak ditonton, nanti yang lanjut selanjutnya bingung, nggak bisa dilakuin. nggak bisa dilakukan. Betul. Betul. Oke, berarti dari waris dan hibah pertama-tama yang harus dipahami konsepnya masuk ke yang mana ya, transaksinya waris atau hibah dan pemohonnya ya, pemohonnya jangan sampai salah gitu. Kemudian mungkin kita bahas satu-satu ya terkait SKB waris sama SKB hibahnya. Nah, sekarang nih terkait waris dulu nih Kak Catur. Kira-kira kriterianya apa sih
atau persyaratan waris agar bisa dikecualikan dari pembayaran PPh tuh gimana sih Kak Catur? Oke, nah jadi memang kalau untuk SKB PPh ini sekarang udah diupdate Kamal nih. Dulu kan kita pakai peraturan Dirjen nomor 8 tahun 2023. Betul. Semenjak konteks ini diupdate menjadi nomornya masih sama nih, per 8 dari Per tahun 8 juga. 2025. Nah, itu ada beberapa kawan pajak yang harus dipenuhi. Itu yang pertama adalah menyiapkan permohonannya. Formulir Nah, permohonan ya. Nah, kawan pajak bisa download kemudian diisi lampirannya sesuai lampiran 9.1 di per 8 2025-nya. Itu kalau manual Kamal, kalau lewat konteks ya udah nanti tinggal ngisi aja. Ngisi aja Betul, ya. ngisi-ngisi Karena itu aja. yang sama kayak formulirnya ya. Betul. Terus kemudian juga membawa fotokopi akte kelahirannya penerima waris. Terus kemudian kartu keluarganya, dokumen kependudukan pemberi dan penerima waris itu juga disiapin. Terus juga nggak lupa fotokopi sertifikat yang mau diajuin baik namanya gitu. Jadi SHM-nya ya. SHM-nya di satu permohonan satu sertifikat. Nggak bisa nih misalkan warisannya 10 tanah dalam satu permohonan tuh nggak bisa. Jadi satu permohonan satu sertifikat. Karena kan nanti di surat SKB-nya pun ada keterangannya kan satu NOP aja, Objek sertifikat yang mana, gitu ya. betul. Dan itu SHM juga untuk membuktikan ya bahwa memang si tanah itu miliknya pewaris ya. Betul, pemberi warisnya betul. Kamal. Jangan sampai tanah orang nanti main dialihkan Iya, aja ya Kak dialihkan. Catur ya, bahaya Terus gitu. kemudian yang nggak kalah pentingnya juga adalah ini surat pernyataan pembagian waris. Jadi memang itu wajib banget sesuai dengan lampiran 9.5 yang ada di per 8 Berarti surat 2025-nya. pernyataan tuh nggak usah bikin sendiri ya Kak Catur ya. Nggak Kita usah, udah sediakan betul, formatnya ya. betul. Nah, terus kemudian juga ada salinan akte keterangan hak waris atas jenisnya. Intinya ada yang Bukti ya? bukti yang legal, dokumen yang legal terkait memang atas objek tanah ini diwariskan ke siapa-siapa gitu. Betul, karena kan biasanya kalau waris itu kan pada umumnya ya biasanya ngalihinnya kan ke anak ya. Nah, Betul. kalau misalnya orang tua ke anak kan kita gampang ya ngetrace-nya bisa dari akta kelahiran atau dari kartu keluarga ya. Tapi kalau misalnya kayak ke cucu atau ke kerabat yang lain, Betul. kita nggak tahu hubungan keluarganya. Iya, bisa juga case baiknya seperti itu ya. berarti baiknya pakai akta tadi ya Betul, supaya betul, ada akta. ada bukti secara hukumnya yang sah Dokumen gitu legalnya kan. kalau memang Betul. atas objek itu diwarisinnya ke si X gitu misalkan gitu. Nah, kalau surat pernyataan ini Kak Catur, kalau misalnya ahli warisnya banyak nih, kira-kira yang ngajuin atau yang tanda tangan tuh satu aja atau semuanya? Nah, jadi yang ngebuat atau tanda tangan surat pernyataan di atas materinya itu adalah yang mengajukannya namanya salah satu ahli warisnya. Salah satu. Misalkan lebih dari satu, yang ahli waris lain juga tanda tangan sebagai yang mengetahui. Nanti jangan-jangan jadi konflik gitu loh. Oh, nggak tahu nih kalau ternyata mau dibalik nama gitu Iya, kan. ahli waris lain nggak tahu jadi Betul. konflik ya. Jadi semua ahli waris itu harus mengetahui, harus tanda tangan gitu Kamal. Nah, terus kemudian juga pastiin semua ahli warisnya itu bisa diterbitin surat keterangan fiskal. Jadi kalau yang punya NPWP-nya udah aktif Kamal ya, itu kewajiban perpajakannya udah harus dijalani. Harus WP yang patuh ya. Harus yang patuh gitu. Iya, jadi kawan pajak kalau misalnya mau ngajuin SKB ini, si pemohonnya itu harus memenuhi kriteria WP patuh gitu ya Kak Catur ya. Jadi harus sudah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir, terus juga nggak boleh ada utang pajak ya Kak Betul. Catur ya. Dan tindak pidana perpajakan juga nggak boleh ya, nggak boleh ada riwayatnya ya. Gitu. Jadi tadi kawan pajak. Oh iya, ada satu lagi yang belum disebutin. SPPT PBB. Ya, Sebenarnya nggak wajib ya betul. kalau ada ketentuan ya. Ini sebagai acuan peneliti biasanya teman-teman di KPP untuk meneliti ini objeknya yang mana, terus kemudian kan kita Nilai butuh tahu nilai PPh-nya pengalihannya dan PPh yang dibebaskan gitu kan pajak. Jadi makanya kita butuh SPPT PBB. Iya, karena kan normalnya kalau jual beli kan ada harganya ya, ada nilai betul. transaksinya gitu kawan pajak. Sementara kalau waris atau hibah itu kan ya nggak ada uang yang Betul, diterima yang kan. diterima. Makanya kita butuh itu sebagai acuan. Betul. Nah, itu kalau manual Kak Amal disiapin. Nah, kalau misalkan lewat Cortex kan formulir perumahan nggak perlu tuh ngisi langsung. Nah, tapi semua tadi lampiran lainnya yang saya sebutin Kayak dari surat akte, kartu keluarga pernyataan, gitu-gitu ya. surat pernyataan pembagian waris, SPPT, PBB, sertifikat, SHM. itu dijadiin satu file PDF Kak Amal. Oke. Untuk diupload gitu. Jadi Oh, nanti iya, yang diupload iya, ada dua, surat pernyataan pembagian waris sama dokumen lainnya. Karena cuma bisa upload dua aja. Gitu. Nanti diupload kawan pajak. Iya, kalau jadi, Cortex. jadi nanti penelitinya tetap bisa meneliti sesuai dengan dokumen yang dilampirkan WP ya Kak Catur ya. Jadi lebih baik kawan pajak ini udah tahu nih dari nonton podcast Silandak ini. Jadi nggak bolak-balik mau lewat permohonan, mau lewat online Cortex. Kalau nggak lengkap kan ditolak. Betul, gitu. malah Jadi bolak-balik. bolak-balik. Jadi biar ini udah lengkap, udah selesai, udah
bisa langsung dapat surat keterangan bebasnya Kak Amal. Itu untuk yang waris nih. Betul. Nah, kalau untuk yang hibah sebenarnya ya kawan pajak itu sama aja sama Kurang lebihnya sama waris, ya. kurang lebih sama. Cuman yang bedain tadi yang kita sampaikan, yang ngajuin adalah si pemberi warisnya, pemberi hibahnya. Pemberi hibah. Bukan penerimanya. Jadi misalkan ibunya nih yang mau ngasih ke anaknya, ya udah ibunya yang ngajuin. Berarti lewat akun Kortex ibunya. Iya. Maka kalau pakai formulir maka yang tanda tangan ibunya Nah, gitu. kalau Jadi, yang tadi dari akun Kortex ahli warisnya. betul, ahli warisnya salah satunya. Dan yang tanda tangan permohonan sama surat salah satu ahli warisnya salah satu juga. ahli warisnya Betul. juga. Terus kemudian yang ngebedain yang keduanya adalah itu ada, kalau tadi kan surat pernyataan pembagian waris. Nah, kalau yang ini adalah surat pernyataan hibah. Oke. Gitu. Surat pernyataan hibah berarti yang tanda tangan juga pemberi hibah. Itu pemberi hibahnya seperti itu. Nah, kalau ini harus memenuhi kewajiban perpajakannya yang kayak tadi. Kalau tadi kan ininya ya ahli warisnya ya. warisnya. Nah, kalau yang ini adalah pemberi dan penerima hibahnya gitu Kak Amal. Ya, dan KPP yang memproses juga beda ya Kak Catur ya. Betul. Walaupun ngajuinnya bisa di mana aja sebenarnya dan bahkan bisa online lewat Kortex. Cuma nanti pada akhirnya kan permohonannya harus diteliti dulu ya Kak Catur Betul. ya. Dia yang akan meliti adalah kawan pajak itu adalah di mana terdaftar yang ngajuinnya Kak Amal. Jadi Betul. misalkan ahli warisnya terdaftar di Cilandak, nanti Cilandak. Atau ternyata ahli warisnya terdaftarnya di Papua, ya udah nanti petugas di Papua yang menelitinya gitu. Walaupun dia menyerahkannya ke Cilandak ya, itu betul. bisa kok. Nah, kalau hibah berarti yang memproses adalah KPP tempat terdaftarnya pemberi hibahnya. Betul ya, Kak banget Catur Kak Amal. ya. Oke, kayaknya sih udah cukup jelas ya Kak Catur ya. Intinya sih memang kalau misalnya mau menyerahkannya manual, berarti kawan pajak harus siap dokumen-dokumen yang tadi sudah dijelaskan tuh, terutama menyampaikan formulir permohonannya, harus download dulu dari peraturannya ya Betul, Kak Catur, download dulu. surat pernyataannya dan dokumen-dokumen pendukung lainnya harus dicetak, difotokopi semua ya. Makanya sebenarnya lebih enak lewat akun Kortex saja. Nggak perlu keluar rumah, nggak perlu download formulir, nggak perlu nulis Nge-print, manual, nggak perlu iya. nge-print. Semua udah bentuknya digital, tinggal diupload aja, tinggal diketik, diupload, udah tinggal nungguin deh Kak Amal. Betul, Gitu. karena nanti dalam jangka waktu 3 hari ya Kak Catur ya. 3 hari kerja, hari Kak Amal udah kerja. bisa dapetin nih kawan pajak surat keterangan bebasnya. Ataupun kalau misalnya ditolak pun akan tahu dalam jangka waktu 3 hari itu ya. Jadi betul. nanti di surat penolakannya kawan pajak akan diinformasikan juga alasan penolakannya apa dan bisa mengajukan ulang gitu ya Kak Iya. Catur ya. Nah, setelah kawan pajak nanti mendapatkan SKB, PPh PHTB waris atau hibah, SKB tersebut bisa kawan pajak gunakan untuk memproses alih nama ya, alih nama atas tanah tersebut ke BPN. Jadi nggak perlu melunasi PPh-nya lagi gitu ya Kak Catur. Betul, Karena memang Kak. nggak ada penghasilan yang diterima ya Nggak ada sama penghasilan diterima. pihak yang memberikan objek tersebut ya Kak Catur ya. Ini luar biasa banget nih. Jadi kawan pajak nggak perlu khawatir bakal dikenain PPh kalau ada transaksi waris dan hibah. Tapi ini waris dan hibahnya memang khusus tanah dan atau bangunan aja ya Kak Catur ya. Karena ternyata bisa dibebaskan nih. Kan lumayan banget ya Kak Catur. Betul. Tuh, apalagi kalau waris kan mungkin keluarga masih berduka gitu ya. Jangan sampai makin pusing nih dengan Betul. dikenakan PPh gitu. Betul banget. Tapi kalau misalkan kawan pajak nih rumahnya di Pondok Indah yang harga rumah 100 miliar, 2,5% lumayan juga ya kan? Betul. Jadi mendingan ngurus administrasinya mungkin memang kelihatannya ribet, tapi ternyata setelah nonton podcast ini tuh kelihatannya gampang banget Kak Amal. Gampang dan cepet cuma 3 betul, hari cepet. lagi. Tinggal siapin berkasnya, ngupload, ketik di Kortex, Kortex. 10 menit mungkin udah selesai Kak Amal. Selesai. Dan tinggal nunggu aja duduk manis. Betul, Gitu, balik Kak, lagi Kak. yang penting udah aktivasi Betul, akun aktivasi. sama udah punya kode otorisasi. Betul. Kan itu pintu gerbangnya ya Kak Catur ya. Makanya di setiap kesempatan nih kita nggak ada capek-capek ini buat ngingetin wajib pajak semua, kawan pajak semua untuk aktivasi akun Kortexnya, terus kemudian membuat kode otorisasi DJP, dan juga yang belum lapor SPT tahunan tahun 2024 untuk segera melapor Kak Amal ya. Betul, tetap diingetin ya. Kita ingetin terus nih gitu aja, biar nanti tahun depan nggak kelabakan gitu loh, ternyata belum lapor tahun sebelumnya. Udah mau lapor SPT lagi yang 2025. Gitu. Jadi mumpung belum ganti tahun kawan pajak itu mohon segera diselesaikan semua kewajiban perpajakannya gitu. Oke. Betul, ini luar biasa banget pembahasan kita pada sore hari ini. Kita jadi dapat insight baru yang mungkin sebelumnya kita belum pernah tahu seperti itu. Nah, kawan pajak untuk episode Cilandak berikutnya ya Kak Catur, kalau misalnya kawan pajak ada ide atau saran mau dibahas topik apa ya? Karena kan kita ngikuti informasi dan berita terkini ya. Kita memenuhi kebutuhan wajib pajak ya. Itu bisa banget nanti kalau komen di kolom komentar YouTube
KPP Pratama Jakarta Cilandak, dan jangan lupa bisa subscribe Betul, channel YouTube subscribe. KPP Pratama Jakarta Cilandak. Bisa juga follow akun Instagram @pajakcilandak, akun Facebook dan Twitter untuk juga dapat informasi-informasi perpajakan terkini. Betul. Gitu. Atau kalau mau dibahas topik-topik tertentu bisa DM aja ke Instagram juga ya Kak Catur ya. Betul, Supaya Kak Amal. kita ada ide nih buat bahan brainstorming kita ya. Betul, Cilandak episode 3 gitu. Oke, kayaknya udah cukup panjang ya pembahasan di sore hari ini ya Kak Catur ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Catur sebagai penyuluh pajak di KPP Pratama Cilandak bisa memberikan manfaat dan insight baru untuk kawan pajak semuanya dan mempermudah proses pengajuan SKB, PPh, PHTB, waris dan hibah dari kawan pajak semuanya. Gitu. Kami tutup podcast pada sore hari ini. Sampai jumpa di Cilandak Episode berikutnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.